Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dengan acara Morning Briefing SF Consulting. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Amin. Oke, pagi ini kita akan berbicara secara rileks dan santai. Mudah-mudahan materi ini menambah wawasan kita semua, menambah pengetahuan kita semua. Mungkin nanti bentuknya biasanya kalau tidak dalam kondisi seperti ini live langsung tanya jawab, karena memang harus kondisi online. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan silahkan chat langsung. Kalau memang sesi hari ini bisa kita langsung jawab, kita akan jawab. Kalau memang belum terjawab karena banyaknya pertanyaan, akan kita balas melalui email. Akan kita balas setelah sesi acara. Agenda hari ini kita berbicara mengenai aspek perpajakan tentang atas restrukturisasi usaha. Strukturisasi ini kalau kita bicara ini kan mungkin kita akan berbicara kurang lebih selama 1 jam atau 1,5 jam ya, berbicara itu. Dan mungkin kalau kita berbicara 1 jam, 1,5 jam, restrukturisasi ini kalau betul-betul kita implementasikan biasanya tidak selesai dalam waktu setahun. Kadang beberapa perusahaan itu melakukan restrukturisasi bisa durasinya bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun baru selesai. Namun untuk aspek perpajakannya juga kadang kalau membuat kajian juga tidak selesai dalam waktu singkat. Bisa pengalaman SF Consulting membantu beberapa multinational company ataupun BUMN ataupun national company itu untuk melakukan kajian restrukturisasi ini paling cepat itu 4 bulan, 6 bulan, kadang ada yang setahun baru kajian-kajian yang harus dilakukan. Oke, tapi agenda kali ini kita akan berbicara mengenai ada 3 agenda. Pertama kita berbicara mengenai definisi dan bentuk restrukturisasi, aspek perpajakan atas restrukturisasi usaha, dan terakhir nanti fasilitas perpajakan atas restrukturisasi usaha. 3 agenda hari ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu 1,5 jam. Nah, kalau kita bahas tuntas tadi sudah saya sampaikan, ini materinya kayaknya cuma 3, cuman sangat padat dan sangat menjelimet sebetulnya. Kita mulai, tapi juga kali ini kita akan bikin simpel-simpel saja. Mudah-mudahan dengan yang simpel ini akan men-trigger pengetahuan kita semua, atau kita berbagi pengalaman kita semua. Nah, kalau kita berbicara definisi dan bentuk restrukturisasi usaha, mungkin kita harus samakan mindset kita terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi usaha dalam pembicaraan atau dalam acara siang hari ini yang dimaksud seperti apa. Jadi definisi yang kita ambil, karena definisi restrukturisasi ini banyak banget, dan mungkin Bapak Ibu sekalian kalau Bapak membaca literatur atau apapun itu banyak yang mendefinisikan, tapi kita siang hari ini kita sepakati terlebih dahulu. Lepas Bapak Ibu mungkin tidak sepakat, tapi kita sepakati bahwa definisi restrukturisasi usaha yang digunakan pada siang hari ini adalah kegiatan untuk merubah struktur perusahaan, baik memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan tersebut guna mencapai target yang diinginkan. Ini kita definisi yang kita gunakan pada siang hari ini. Ada Bu, ada suaranya Bu. Ada Bu, suaranya Bu. Lebih lanjut, kalau tadi sudah masuk dalam definisi,
biasanya sebetulnya apa sih yang melatar belakangi atau tujuan dari restrukturisasi usaha itu sendiri? Ya. Banyak hal yang menjadi motif atau tujuan atau latar belakang kenapa sebuah perusahaan atau sebuah grup usaha atau kegiatan perlu dilakukan restrukturisasi. Yang pertama tentu karena ada motif ekonomi, itu yang paling utama. Ini juga kata literatur. Biasanya restrukturisasi usaha itu diperlukan untuk melakukan sinergi operasional. Sinergi operasional dari grup usaha. Misal salah satu motifnya, di situ ada pemanfaatan skala ekonomis, kalau ada perluasan pasar, ada kepastian pasar, kepastian pasokan bahan baku, lalu juga ada diversifikasi risiko bisnis dan teknologi. Motif-motif ini kadang membuat sebuah perusahaan memerlukan atau dipandang perlu untuk dilakukan restrukturisasi. Misal untuk kepastian pasokan bahan baku. Untuk ada kepastian pasokan bahan baku mungkin kita harus menyatukan dalam grup usaha itu terhadap industri hilir. Industri hulu. Bahwa ini penghasil bahan baku harus kita kuasai. Oleh karena itu kita harus melakukan akuisisi, misal seperti itu. Atau mungkin malah, kita perlu pengembangan selama ini taruh kita usahanya adalah taruh kata pertambangan. Tapi kok kita ada perlu perluasan pasar juga, memerlukan perlu penguasaan perkebunan. Kita harus taruh kata melakukan pembelian saham atau apapun itu perusahaan taruh kata perkebunan. Jadi atau mungkin pemanfaatan skala ekonomis, kalau disinergikan operasionalnya taruh kata kita bisa memperoleh hutang atau pinjaman atau modal lebih murah dan lebih besar dibanding apabila melakukan pengajuan untuk masing-masing entitas. Inilah motif-motif ekonomi yang sebetulnya melatar belakangi atau menjadi tujuan dari restrukturisasi usaha. Ini secara umum, secara general latar belakang dan tujuan restrukturisasi usaha itu ada motif ekonomi. Yang kedua, juga ada sinergi finansial. Kalau tadi sinergi operasional, juga ada sinergi finansial, dan ini biasanya juga finansial ini bagaimana untuk itu tadi permodalan. Yang terakhir biasanya bagaimana melakukan penghematan pajak. Ini secara umum tujuan dan latar belakang dari restrukturisasi itu seperti itu. Cuman kalau kita hari ini adalah berbicara tentang aspek perpajakan, apakah latar belakang dan tujuan dari restrukturisasi itu diperkenankan secara pajak? Mungkin yang menjadi pertanyaan kan itu. Bahwa memang betul bahwa kantor pajak atau Ditjen Pajak itu tidak berwenang mencampuri proses bisnis atau urusan bisnis atau strategi bisnis yang dijalankan oleh wajib pajak atau oleh perusahaan. Kantor pajak tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan campur tangan atau intervensi terhadap tujuan atau latar belakang itu betul. Namun demikian, tadi di dalam materi itu kan saya sampaikan ada definisi, nanti kita berbicara aspek, ada fasilitas. Ada fasilitas. Oke, kalau terhadap proses bisnis ataupun latar belakang restrukturisasi, restrukturisasi itu kantor pajak atau Ditjen Pajak tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi atau mencampuri, ternyata di dalam banyak ketentuan nanti kita akan bahas lebih lanjut, tujuan untuk melakukan restrukturisasi
Ditjen Pajak itu melakukan pemagaran. Kalau tadi di slide ini saya sebutkan bahwa salah satu motif ekonomi itu sinergi finansial, salah satunya adalah penghematan pajak. Ternyata kantor pajak itu sudah mendefinisikan bahwa latar belakang dan tujuan restrukturisasi usaha itu adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak. Tujuannya dibatasi untuk ini. Jadi untuk menciptakan sinergi usaha, pembatasan ini sebetulnya pembatasan nanti lebih lanjut terhadap pemberian fasilitas sebetulnya. Apakah Bapak Ibu atau perusahaan apabila tidak bertujuan seperti ini diperkenankan? Oh, secara pajak tentu diperkenankan. Cuman ya, aspek perpajakannya tentu akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas perpajakan yang mungkin diperoleh dari kegiatan restrukturisasi bisa jadi tidak dapat diberikan. Jadi garis besarnya kalau kita baca di dalam latar belakang dan tujuan yang digariskan oleh kantor pajak, itu menciptakan sinergi usaha yang kuat. Ini tentu pasti, hampir pasti seperti itu. Perusahaan kalau melakukan restrukturisasi harus menciptakan sinergi baru yang lebih kuat. Kalau memperlemah atau malah mungkin meniadakan sinergi, buat apa melakukan restrukturisasi? Lalu memperkuat struktur permodalan, ini tentulah. Ini kadang yang menjadi topik atau hot issue biasanya, apakah restrukturisasi ini dalam kriteria melakukan penghindaran pajak atau tidak? Apakah motif penghematan pajak tadi yang saya sebutkan di awal itu juga salah atau dilarang? Nah, itu kita akan bicarakan lebih lanjut nanti di materi-materi berikutnya. Karena banyak yang bilang, oh kalau penghematan pajak kan nggak ada salah, yang penting nggak melanggar peraturan. Yang kalau menghindari pajak emang salah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi memang ini yang tertulis dalam aturan-aturan bahwa aturan perpajakan bahwa untuk memperoleh fasilitas yang terkait dengan kegiatan restrukturisasi usaha itu harus memenuhi tujuan menciptakan sinergi, memperkuat struktur permodalan. Yang utama dan paling utama dalam kacamata kantor pajak adalah tidak dilakukan untuk penghindaran pajak. Oke, saya lanjutkan. Ini latar belakang. Saya nggak akan berbicara latar belakang panjang kali lebar terhadap motif-motif tadi yang secara general. Tadi motif apapun itu secara bisnis diperkenankan secara kantor pajak. Mau motif tadi ada operasional, ada finansial, itu semua diperkenankan, tidak ada larangan. Hanya tujuannya saja yang oleh kantor pajak itu dilakukan atau dilakukan penilaian atau diuji oleh kantor pajak apakah restrukturisasi yang mungkin dilakukan oleh perusahaan itu dilakukan dalam rangka penghindaran pajak atau tidak. Itu yang akan dilakukan penilaian oleh kantor pajak. Nah, sebelum kita masuk ke agenda lebih lanjut untuk menyamakan persepsi kembali, tadi kalau kita berbicara tentang restrukturisasi, itu ada restrukturisasi pada dasarnya ada restrukturisasi keuangan, ada juga restrukturisasi manajerial. Secara umum ada dua itu, ada restrukturisasi keuangan atau restrukturisasi manajerial. Nanti di keuangan itu ada mungkin restrukturisasi taruh kata mungkin portofolio, aset, restrukturisasi modal. Ya. Kalau manajerial bisa jadi komposisi manajemen, struktur organisasi atau sistem operasi itu manajerial. Ya. Jadi saya ulangi restrukturisasi itu sebetulnya bisa secara keuangan
dan manajerial. Manajerial itu sebenarnya merubah manajemen, juga itu restrukturisasi, lalu merubah struktur organisasi itu juga restrukturisasi, lalu sistem operasi. Lalu restrukturisasi keuangan itu juga ada restrukturisasi portofolio atau aset, lalu juga ada restrukturisasi struktur modal, di mana kalau restrukturisasi aset itu nanti kita akan ketemu merger, ya. Merger itu meliputi mungkin ada yang konsolidasi, ada absorpsi, ada akuisisi. Sementara nanti kalau selain merger juga restrukturisasi aset itu mungkin akan ada divestasi, itu akan ada mungkin ada spin off, ada sell off, ada split off. Namun kali ini karena mengingat sesi yang terbatas, kita hanya akan berbicara tentang restrukturisasi keuangan, khususnya restrukturisasi aset. Kita batasi mengenai penggabungan atau merger, peleburan atau konsolidasi, kemudian kita pengambil alihan atau akuisisi, pemekaran atau ekspansi. Kita akan berbicara pada 4 tema ini. Kita dalam sesi kali ini kita mungkin nggak akan berbicara sell off, ada split off, kita nggak akan berbicara ke sana, atau mungkin berbicara restrukturisasi untuk struktur modal. Itu ada mungkin public offering atau LBO, leverage buyout atau leverage buy-in. Kita nggak akan membicarakan sampai sejauh itu karena masalah keterbatasan waktu. Jadi bentuk-bentuk restrukturisasi usaha, yang akan kita bicarakan itu penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemekaran. Sebelum masuk tentang aspek perpajakan, kita akan berbicara tadi lagi masih definisi lagi. Definisi ini menjadi penting harus kita samakan persepsi. Agar definisi restrukturisasi dalam hal ini penggabungan, pengambil alihan, peleburan, pemekaran, ini bisa memperoleh fasilitas perpajakan. Karena fasilitas perpajakan nanti kita akan bicarakan di belakang, bahwa salah satu untuk memperoleh fasilitas perpajakan, definisi restrukturisasi itu harus sesuai dengan definisi yang diberikan oleh kantor pajak. Jadi menjadi penting saya sampaikan tentang masalah definisi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah nggak asing, penggabungan seperti itu, pengambil alihan seperti itu, peleburan seperti itu, pemekaran seperti itu. Jadi kita samakan, ini loh sekarang maksudkan yang dimaksud penggabungan akuisisi konsolidasi oleh kantor pajak, oleh Ditjen Pajak itu yang seperti ini. Kalau yang nggak seperti ini berarti mungkin aspek perpajakannya akan berbeda. Fasilitas perpajakan yang diterima akan berbeda. Itu makanya menjadi penting kita samakan persepsi atau saya sampaikan tentang ini yang dimaksud oleh merger, akuisisi, konsolidasi atau ekspansi oleh Ditjen Pajak. Nah, yang pertama tentang penggabungan usaha atau merger, ya. Penggabungan usaha atau merger itu sudah didefinisikan secara detail digariskan oleh kantor pajak. Itu sebenarnya di dalam PMK 52 PMK 010 2017 yang kemudian dirubah oleh PMK 205, bahwa penggabungan yang digunakan oleh kantor pajak itu adalah penggabungan dari 2 atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada wajib pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan wajib pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban.
Itu untuk definisi apa namanya mengenai merger yang diberikan oleh kantor pajak. Jadi kalau kita lihat merger yang dimaksud oleh Ditjen Pajak, yang pertama, ini kalau dalam slide itu kan ada PT X, ada PT Y, ya. Lalu ada existing, dicontohkan di existingnya adalah PT X. Sebelum penggabungan ada dua entitas, ada dua wajib pajak badan, yaitu X dan Y. Setelah penggabungan itu harus hanya tertinggal satu. Itu tinggal PT X. Karena memang ada beberapa terjadi, dikatakan terjadi, oh ini sudah terjadi merger, karena semua taruh kata harta dan kewajiban taruh kata di sini dari PT Y sudah diserahkan kepada PT X. Cuman yang jadi kendala beberapa grup usaha, PT Y-nya itu apa ya, bahasa Jawanya eman-eman atau sayang kalau langsung dimatikan atau langsung dihapuskan. Nanti kalau mendirikan lagi repot. Kalau mendirikan lagi repot, perlu biaya lagi. Udahlah dibikin dorman saja. Ini ternyata pajak tidak memperbolehkan. Jadi merger di sini mewajibkan membubarkan wajib pajak yang mengalihkan harta. Lebih lanjut kalau di sini kan wajib pajak dalam negeri yang terbagi dalam negeri yang terbagi atas saham. Apakah bisa dilakukan misal merger dengan yang mungkin anak usaha yang punya kedudukan di luar negeri? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, yang kebetulan punya anak cabang di luar negeri. Nah, ternyata di perubahan PMK itu juga diperkenankan, itu juga memenuhi kriteria merger. Misal, tapi dengan catatan yang cabang berkedudukan di luar negeri itu juga harus dibubarkan, ya, harus dibubarkan. Dan ini yang harus kasih catatan, mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada wajib pajak badan. Jadi kalau dilihat di sini memang namanya merger itu wajib pajak badan. Jadi kalau orang pribadi, Bapak Ibu sekalian nggak usah berpikir tentang merger ya Bapak Ibu. Kalau orang pribadi tentunya kalau merger namanya pernikahan, bukan merger. Ini definisi tentang mengenai merger yang dimaksud oleh Ditjen Pajak. Berikutnya tentang peleburan atau mungkin bahasa ini adalah konsolidasi. Ya. Kalau peleburan di sini itu peleburan dari dua atau lebih wajib pajak dalam negeri yang terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada wajib pajak baru dan membubarkan wajib pajak badan yang melebur. Ini balik lagi, contohnya misal ada X, ada Y, ini harus membentuk PT Z. Jadi setelah peleburan, existingnya adalah tinggal PT Z. PT X, PT Y harus dibubarkan. Apakah misal PT X, PT Z itu dilebur, misal diperkenankan, zaman-zaman dilebur, boleh dilebur. Cuman kedudukan harus dipindahkan ke dalam negeri. Itu yang harus dilakukan. Itu ketentuan ini Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa dicek di PMK 52 dan ya, telah dirubah dengan PMK 205 2015. Definisi ini. Berikutnya pemekaran usaha. Pemekaran usaha. Pemisahan satu wajib pajak dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua wajib pajak dalam negeri atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha tanpa melakukan likuidasi usaha yang lama.
Ini misal ada PTA, ada pemegang saham, lalu dia harus mendirikan PTB baru, lalu sebagian dari divisi usaha atau jenis usahanya dipindahkan. Nanti setelah pemekaran, ya, di PTA itu sebagian usahanya itu sudah dimiliki oleh PTB, PTA sudah tidak mempunyai divisi usaha seperti itu lagi. Jadi kalau tadi merger atau konsolidasi itu harus seluruh harta dan kewajiban, kalau pemekaran ini sebagian harta dan kewajiban. Mungkin bahasa mudahnya yaitu mungkin salah satu divisi atau jenis usaha itu dipisahkan atau dimekarkan untuk didirikan entitas baru. Ini definisi untuk pemekaran usaha. Nah, ini pengambil alihan usaha. Pengambil alihan usaha ini penggabungan didefinisikan sebagai penggabungan usaha yang mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi itu memperoleh kendali atas aktifan itu dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktifan tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Ini akuisisi. Ya. Cuman nanti ada beberapa persyaratan, fasilitas hanya bisa diperoleh ya, itu untuk usaha jenis tertentu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang fasilitas yang bisa diperoleh dari kegiatan restrukturisasi usaha. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa definisi-definisi ini menjadi penting apabila perusahaan Bapak Ibu sekalian dalam hal melakukan restrukturisasi usaha ingin memperoleh fasilitas perpajakan. Apabila memang ya sudahlah kita nggak butuh kok fasilitas perpajakan, definisi ini menjadi tidak penting. Silahkan ya lakukan saja proses merger, konsolidasi, akuisisi sesuai dengan kalau kata kepentingan bisnis atau transaksi yang ingin dilakukan. Jadi ini adalah definisi pembatasan atau definisi yang harus dipenuhi di dalam restrukturisasi apabila ingin memperoleh fasilitas perpajakan. Kalau memang tidak menghendaki fasilitas perpajakan, definisi ini bisa diabaikan. Bisa menggunakan taruh kata, kalau definisi tentang buku manajemen tentang si A, definisinya seperti ini. Secara legal definisinya atau bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Seperti ini. Nggak ada masalah secara perpajakan, cuman mungkin fasilitas perpajakan tidak akan diperoleh. Oke, ini kita sudah masuk materi kedua. Kalau terhadap definisi ini sudah ada pertanyaan, silahkan langsung Bapak Ibu kirim chat kepada kami. Nanti kalau memang bisa kita langsung jawab, kalau memang daripada ke belakang, kalau memang seperti itu, cuman kayaknya lebih enak nanti kalau belakang aja ya Bapak Ibu sekalian. Oke, topik selanjutnya ini saya bawakan cepat. Aspek dan fasilitas perpajakan dalam restrukturisasi usaha. Nah, kalau kita berbicara tentang restrukturisasi, kalau kita berbicara pajak, tentang pajak, tentu Bapak Ibu sekalian sudah paham lah ya. Bapak Ibu sekalian mungkin praktisi keuangan, praktisi pajak, mungkin malah praktisi yang pernah melakukan restrukturisasi. Jadi kalau dalam restrukturisasi secara perpajakan, kita akan berbicara tentang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan final, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Minimal
minimal terkait dengan 4 hal tersebut. Kita memang tadi saya sampaikan kita nggak berbicara tentang restrukturisasi keuangan. Mungkin nanti, kalau bagaimana kalau debt equity to swap, misal seperti itu, atau dengan penerbitan bonds atau seperti apa, kita nggak akan belum akan membicarakan ke sana karena masalah waktu. Jadi kita batasi temanya adalah kepada tadi konsolidasi, akuisisi, dan pemekaran usaha atau ekspansi. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan, kantor pajak Bapak Ibu sekalian sudah maklum banget bahwa definisi penghasilan di undang-undang perpajakan kita itu sangat-sangat agresif dan sangat-sangat general. Di pasal 4 Undang-Undang PPH, pasal 4 ayat 1, itu sudah dijelas, sudah nyata-nyata dikatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini yang biasanya harus digarisbawahi oleh Bapak Ibu sekalian atau oleh kita semua, itu dalam nama dan bentuk apapun. Jadi terserah mau dinamakan apapun, dari hasil apapun, selama itu adalah bisa untuk menambah kekayaan atau dapat dipakai konsumsi, itu dikatakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai penghasilan. Lalu terkait dengan restrukturisasi usaha, di pasal 4 ayat 1 huruf D di angka 3, itu secara tegas dikatakan bahwa bacakan untuk pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam pengertian objek pajak. Jadi secara tegas, restrukturisasi usaha itu mau dinamakan atau reorganisasi dengan mau dinamakan apapun itu, itu apabila menimbulkan atau menghasilkan tambahan kekayaan atau bisa dipakai konsumsi, dapat dipakai untuk konsumsi, itu secara tegas dikatakan sebagai objek penghasilan. Jadi tegas, jadi PPH mengatakan seperti itu, nggak punya pilihan. Jadi mungkin kan pertanyaan kalau Bapak Ibu, lah menjadi objek penghematannya di mana? Kok tadi di dalam latar belakang ada tujuan untuk penghematan pajak atau dapat fasilitas pajak? Itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Bagaimana biar hemat. Biar hemat kalau menggelapkan pajak tentu tidak diperkenankan. Jadi di dalam pasal 4 kita secara tegas dikatakan bahwa semua kegiatan restrukturisasi, kalau boleh dikatakan seperti ini bahasa mudahnya, karena di situ sudah meliputi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi. Nanti kan tadi ada reorganisasi, kan ada restrukturisasi organisasi, tapi kalau itu menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis, ya itu tetap saja ada objeknya di sana. Itu tentang pajak penghasilan. Kemudian tentang pajak pertambahan nilai. Ya. Pajak pertambahan nilai di sini
ini memang kalau Bapak Ibu sekalian sempat mengikuti perkembangan Undang-Undang PPN, memang sempat beberapa kali berubah-ubah ini. Berubah-ubah dari tahun 83 itu, kalau Bapak Ibu sekalian, tahun 83 itu dikatakan bukan objek, tapi dengan persyaratan tertentu. Kita harus menguasai saham sampai dengan 90%. Lalu sempat dikatakan lagi tidak objek lagi, ya kan? Lalu terakhir kali oleh Undang-Undang PPN perubahan ya, nomor 42 tahun 2009 itu secara tegas dikatakan bahwa kegiatan restrukturisasi akan lebih banyak menggunakan istilah restrukturisasi, tapi di situ yang dimaksud adalah penggabungan, peleburan, pemekaran. Itu secara tegas dikatakan bahwa bukan objek PPN, namun dengan syarat. Jadi kalau kita lihat di pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN, ya, di sana dikatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Jadi di sini ada persyaratannya. Kalau undang-undang sebelum 2009 itu memang persyaratannya adalah di penguasaan sahamnya. Kalau di Undang-Undang 2009 PPN persyaratannya adalah baik pihak-pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan, ya usaha. Syaratnya pihak yang melakukan pengalihan, yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Itu syarat mutlak di situ karena dibunyikan oleh undang-undang. Di sini juga kalau kita bandingkan dengan PPH, ada kalau Bapak Ibu perhatikan ada hal yang hilang. Kalau di PPH itu reorganisasi juga terhutang. Kalau di PPN tidak dikatakan nih. Kalau reorganisasi hilang dia. Hanya ada ada penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha. Dan likuidasi juga di PPN itu tidak ada. Di perbedaan di PPH dan PPN, kalau PPH itu termasuk di dalamnya itu likuidasi dan reorganisasi. Kalau di PPN likuidasi dan reorganisasi secara undang-undang tidak dikatakan, di PPN tidak dikatakan bukan objek PPN. Jadi persyaratan bahwa pihak pengalih dan penerima itu adalah PKP itu secara mutlak, maka menjadi penting timeline apabila Bapak Ibu sekalian perusahaan ingin melakukan taruh kata pemekaran, terutama untuk pemekaran tadi kan sebagian dialihkan, ya. Ini kan menjadi ayam dan telur nih. Namanya dialihkan kan harus membentuk badan baru atau tadi melakukan konsolidasi. Harus dipastikan harus PKP terlebih dahulu, harus memperoleh penetapan sebagai pengusaha kena pajak terlebih dahulu agar terhadap aset-aset yang dialihkan ya, oleh pihak pengalih itu tidak menjadi objek PPN. Ini menjadi timeline yang menjadi sangat penting dalam hal restrukturisasi usaha agar Bapak Ibu sekalian dapat memanfaatkan fasilitas tidak termasuk pengertian penyerahan PKP. Nah, mungkin juga ini nanti harus dikaji juga secara legalnya seperti apa.
apakah dimungkinkan atau tidak. Lalu karena apabila ternyata pihak penerima aset itu bukan PKP, nah, ini juga di sana dikatakan tidak termasuk di dalam pengertian yang penyerahan kena pajak. Jadi ini menjadi menarik apabila ternyata perusahaan-perusahaan ini yang secara nature-nya itu memang bukan pengusaha kena pajak secara nature-nya, atau mungkin perbankan ataupun mungkin asuransi. Ini akan menjadi kajian yang sangat menarik. Bagaimana dengan kalau kata aset-aset yang dialihkan? Ini kita nggak akan masuk terlalu dalam ke sana, karena nanti kalau kita berbicara, saya nggak bisa seketika menjawab, oh ini tidak termasuk, ini termasuk. Kita harus melakukan kajian strukturnya terlebih dahulu dan kajian terhadap taruh kata proses bisnisnya terlebih dahulu. Itu baru kita bisa menjawab. Kemudian terkait dengan PPN, Bapak Ibu sekalian, itu juga yang harus diperhatikan, itu ketentuan pasal 9 ayat 14, pasal 9 ayat 14. Tadi kan kalau persyaratan ada PKP, taruh kata yang mau dilakukan restrukturisasi atau merger, itu adalah sudah sama-sama PKP. Tentu Bapak Ibu sudah nggak ada asing dengan yang namanya pajak masukan. Pajak masukan yang di merger atau yang nantinya akan dihapus. Dalam contoh tadi X sama Y, yang existing menjadi Y, menjadi X. Kemudian terhadap pajak masukan yang masih tersisa di Y, itu seperti apa? Mau diapakan? Di ketentuan pasal 9 ayat 14 Undang-Undang PPN, dikatakan bahwa pajak masukan itu masih dapat dikreditkan. Ini saya bacakan bunyi utuhnya dari pasal 9 ayat 14 Undang-Undang PPN. Dalam hal terjadi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, pajak masukan atas barang kena pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh pengusaha pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang menerima pengalihan sepanjang faktur pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Jadi pajak masukan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan dilebur atau dihapus atau dimatikan, itu pada hakikatnya itu masih bisa diperhitungkan di dalam perusahaan oleh perusahaan existing atau perusahaan yang menerima pengalihan aset atau harta. Dengan catatan, pertama, ya, faktur pajaknya diterima setelah terjadi pengalihan. Yang kedua, pajak masukan belum dibebankan sebagai biaya ataupun belum dikapitalisasi ke dalam perolehan aset. Syaratnya itu. Syaratnya itu harus dipenuhi. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka terhadap pajak masukan yang belum dikreditkan atau diperhitungkan oleh existing company, oleh perusahaan yang dihapus, yang dimatikan atau yang diakuisisi atau yang digabung, itu masih bisa diperhitungkan. Jadi jangan wah ini udah kan punya yang kemarin. Nah, tinggal dilihat apakah masih memenuhi atau tidak. Sayang kalau itu biasanya kalau PPN atas aset atau PPN masukan lumayan ya untuk tambah cash flow perusahaan.
Berikutnya, tadi kan saya katakan bahwa menjadi bukan objek PPN itu kan harus memenuhi syarat bahwa pihak pengalih dan pihak penerima harus pengusaha kena pajak. Bagaimana kalau ternyata salah satu atau salah dua, salah satu itu dalam artian baik mungkin pengalih atau penerima salah satunya bukan PKP atau malah dua-duanya bukan PKP. Ini kan menjadi menarik kalau dua-duanya bukan PKP tapi pengen merger. Nggak dilarang juga sih sebetulnya. Kan banyak juga dulu yang usaha-usaha kecil gitu untuk menghindari PPN, bikin beberapa entitas untuk tidak melewati threshold 4,8, lalu bikin A, B, C, D sampai 10 perusahaan misalnya seperti itu untuk menghindari itu. Tapi saat ini sekarang ternyata karena persaingan dan biaya efisiensi udah digabung aja jadi satu. Bagaimana? Apakah itu menjadi objek PPN atau bukan? Itu pertanyaan. Kalau yang nature-nya tadi memang sudah PKP, itu secara peraturan sudah jelas dikatakan bahwa itu menjadi terhutang PPN. Di pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN sudah jelas apabila salah satu pihak penerima itu bukan PKP, itu menjadi terhutang PPN atas pengalihan aset. Kemudian kapan harus dibayar kalau menjadi terhutang? Menjadi terhutang PPN. Ini diatur di pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 bahwa di sana dikatakan bahwa apabila penggabungan peleburan usaha itu tidak memenuhi kriteria pasal 1 ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN itu harus dilunasi atau terhutang pada saat disepakati atau ditetapkan atau di persetujuan penggabungan peleburan atau akuisisi usaha sesuai RUPS. Jadi pada saat RUPS, RUPS kita sudah sepakat nih untuk dilakukan penggabungan atau akuisisi, ataupun peleburan, ataupun ekspansi, atau apapun itu namanya. Saat itu sudah terhutang PPN. Ya. Atau misal RUPS nggak dibikin-bikin, nggak ada RUPS tapi tiba-tiba ada akta, misal itu. Ini sebenarnya nggak mungkin terjadi sih. Nah, atau pada saat akta notaris, akta penggabungan itu ditandatangani oleh notaris itu saat terhutang. Ini biasanya akuisisi nih. Kalau akuisisi kan biasanya diem-diem nih, nggak mau publikasi, nggak mau due diligence juga biasanya nggak mau dipublikasikan. Tiba-tiba ada tanda tangan notaris. Itu biasanya. Tapi kalau merger biasanya kan ada semacam RUPS terlebih dahulu atau apapun itu. Kalau akuisisi biasanya kan sering banyak yang dilakukan secara silent. Nah, itu saat ditandatangani akta notaris itu PPN harus sudah dilunasi. Ini untuk PPN. Jadi ini biasanya yang paling sering terjadi kalau pemekaran. Nah, kalau pemekaran ini timeline pemekaran itu menjadi sangat urgent agar fasilitas PPN fasilitas tidak dianggap sebagai objek PPN ini terpenuhi. Sekalian itu yang harus diperhatikan. Ini yang terkait dengan PPN. Kemudian berikutnya yang terkait dengan pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final di sini pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 Bapak Ibu sekalian pasti sudah hafal banget dengan 4 ayat 2 bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta, ya, tanah dan atau bangunan
usaha konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh bersifat final. Jadi kalau kita berbicara restrukturisasi, karena memang tema hari ini khusus untuk apa namanya tadi merger akuisisi pemekaran, biasanya di situ melibatkan aset. Dan apabila memang ada aset tanah dan atau bangunan, itu akan terhutang PPh final. Akan terhutang PPh final. 2,5% dari nilai sesungguhnya yang diterima atau diperoleh. Jadi ini, nah bagaimana kalau ini di sana ada intangible? Enggak, PPh final di sini khusus buat pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Lalu kan 2% dari di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPh itu juga diatur bahwa apabila terjadi di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPh itu nilai perolehan diatur, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat di ketentuan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPh, dalam rangka restrukturisasi usaha, likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan alihan usaha, ya, itu nilai perolehan harta yang dialihkan itu pada hakikatnya harus menggunakan nilai pasar. Nilai pasar, kecuali nanti Menteri Keuangan menetapkan lain. Nilai pasar di sini kalau kita kaitkan lagi, kalau biasanya banyak yang melakukan merger itu pada hakikatnya adalah grup usaha. Kalau memang itu juga terkait dengan adanya hubungan istimewa, berarti nilai pasar di sini adalah harga pasar wajar. Harga pasar wajar. Bukan harga, karena secara perpajakan kalau kesepakatan harga yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terdapat hubungan istimewa itu tidak bisa didefinisikan sebagai harga pasar. Jadi itu yang harus diperhatikan, itu adalah dasar pengenaan dari PPh final. Tarif per hari ini itu 2,5% belum dirubah. Itu kemudian juga diatur di peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016. Itu juga diatur di sana tentang apa namanya tata cara penyetoran pelaporan PPh final. Di PMK 261 itu juga mengatur terhadap PPh final ini. Di 261 memang nggak spesifik dikatakan, karena tadi kan ada klausul di pasal 10 ayat 3, kecuali diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ibu sekalian, karena kalau tidak diatur itu sudah menggunakan harga pasar, kemudian di pasal itu kan diatur lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan saat ini yang masih existing itu yang masih berlaku itu PMK nomor 261, PMK 03 tahun 2012. Di sana memang disebutkan tidak akan ditemui Bapak Ibu sekalian tentang istilah
likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran. Itu Bapak Ibu sekalian akan ketemu. Namun di pasal 1 PMK 261, PMK 03/2016, itu dikatakan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Jadi kalau di 261, di PMK 261, itu sebagai amanat dari pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH, memang tidak ditemukan istilah likuidasi, penggabungan, peleburan. Namun di sana juga jelas PMK 261 dikatakan tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak. Tentu dalam penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan, pasti akan terjadi peristiwa entah itu tukar-menukar, entah itu pelepasan hak, entah itu penyerahan hak. Dan yang terakhir, kalau itu juga masih nggak masuk, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Terserah kesepakatannya mau ngomong apa, sepanjang itu yang disepakati adalah tanah dan atau bangunan, itu akan menjadi objek PPH. Lalu juga diatur lebih lanjut tentang dasar pengenaannya di PMK 61 itu. PMK 61, nilai yang dasar pengenaan pajaknya adalah nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar. Jadi di sana lebih tegas lagi, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar. Sudah ditambahkan tadi kalau di undang-undang cuma disebutkan harga pasar, kalau di PMK-nya dipertegas nilai yang seharusnya diterima. Ini untuk mewadahi atau untuk menjaring apabila dari pihak-pihak yang melakukan pengalihan terdapat hubungan istimewa. Nah, ini juga kemarin menjadi menarik apabila ternyata kalau kita berbicara di sini pajak penghasilan final tanah dan bangunan itu sekalian, apabila ternyata tanah dan bangunan ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu sekalian punya cabang, anak cabang, atau mungkin yang mau diakuisisi itu tanah dan bangunannya tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Di mana nih harus dibayarnya? Nah, itu Bapak Ibu sekalian harus membayar di lokasi objek, di lokasi tanah dan bangunan itu sendiri. Itu yang perlu diperhatikan terhadap PPH final, bahwa jadi semua terhutangnya kalau ada taruh kata yang dialihkan ada di 20 kantor pajak, berarti ya, 20 kantor pajak itu berhutangnya. Oke, itu untuk pajak penghasilan final. Nanti kita lebih lanjut, kita mungkin akan berbicara tentang fasilitas-fasilitas yang diperoleh. Kemudian untuk biaya perolehan hak, berikutnya aspek perbicaraan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini kalau pajak penghasilan final itu adalah untuk yang mengalihkan, kalau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu untuk pihak yang menerima. Ini pada hakikatnya, ini kalau sebelum tahun 2012, PPATP masih menjadi pajak pusat. Dalam artian pajak pusat diatur dan dikolek oleh pemerintah pusat. Tapi mulai tahun 2012, kewenangan pengaturan itu sudah diserahkan kepada daerah. Jadi BPHTP ini mungkin besaran tarifnya,
mungkin DPP-nya untuk masing-masing daerah, masing-masing Pemda mungkin akan berbeda-beda. Nanti juga akan ada beberapa isu yang menarik ya, tentang fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa diperoleh dari BPHTB ini. Oke, lanjut. Saya sedikit masuk ke penyertaan dalam bentuk harta atau biasa disebut in-kind atau in-kind participation. Tadi sebetulnya sudah saya singgung kalau kita ngomong PPH, asal menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis, pasti akan timbul objek pajak. Harus dilihat ke sana. Ini tapi khusus untuk in-kind, untuk in-kind participation atau penyertaan dalam bentuk harta, ini kan biasanya sering juga dilakukan dalam kegiatan atau proses restrukturisasi. Di pasal 4 ayat 3 huruf C Undang-Undang PPH, di situ dikatakan bahwa harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Pasal 4 ayat 3 itu nyata-nyata dikatakan seperti itu, bahwa kemudian kalau kita baca pasal 10 ayat 5, 10 ayat 5 dikatakan apabila terjadi pengalihan harta sebenarnya maksud pasal 4 ayat 3 huruf C, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. Ini walaupun nanti ini agak debatable kalau untuk tapi kantor perlu saya sampaikan karena ya, itu kan nanti kalau Bapak Ibu sekalian membaca di bagian penjelasan, itu di sana juga dikasih contoh cara melakukan pembukuan pihak yang menyerahkan, lalu pihak yang menerima akan menerima. Itu di sana juga dijelaskan. Misal di sini saya cepat saja karena kayaknya waktu juga tidak terasa sudah 11:30. Jadi misal harga yang diserahkan itu harga perolehan mesin 50 juta, akumulasi 25 juta, harga pasar mesin 40 juta, harga nominal saham 20 juta. Pihak yang menyerahkan tentu akan menjurnal akumulasi penyusutan 25 juta, investasi 40 juta, mesin 50 juta, laba 15 juta. Lalu yang pihak yang menerima, mesin 40 juta, modal di store ini 20 juta, mohon maaf itu yang lari, dan agio saham 40 juta. Ini ada di bagian contoh dari Undang-Undang pasal 10 ayat 5 Undang-Undang. Oke, ini fasilitas. Saya langsung karena masalah waktu tadi saya sampaikan memang materi restrukturisasi ini sebenarnya sangat panjang kita bicarakan, seminggu juga nggak bakalan selesai. Apalagi kalau kita sudah berbicara structure. Memang ini secara cepat, sebetulnya apa sih fasilitas yang bisa kita peroleh kalau dalam rangka restrukturisasi usaha? Yang pertama tadi kan saya katakan bahwa restrukturisasi adalah objek pajak penghasilan. Kita bisa memperoleh fasilitas apabila tidak dikenakan pajak penghasilan final atau mungkin malah pembebasan PPh final atas tanah dan bangunan yang dialihkan. Apabila kita bisa memperoleh persetujuan penggunaan pengalihan berdasarkan nilai buku.
Kata kuncinya itu. Apabila kita memperoleh persetujuan dari Ditjen Pajak untuk melakukan akuisisi, penggabungan, merger, pemekaran dengan menggunakan nilai buku, kita bisa memperoleh fasilitas tidak dikenakan pajak penghasilan atas capital gain, tadi atas aset yang dialihkan, lalu PPh final itu bisa dialihkan. Lalu juga fasilitas pengurangan BPHTB. BPHTB ini berdasarkan perda masing-masing, perda macam-macam. Kalau untuk DKI Jakarta, ya, DKI Jakarta itu bisa memperoleh pengurangan sampai dengan 50%. Ini juga bisa diajukan juga dengan nilai buku juga untuk di Pemda DKI. Kita sudah SF Consulting sudah melakukan riset terhadap sebetulnya sudah melakukan riset terhadap 32 Pemda atau 32 provinsi. Itu ada yang sudah punya peraturan, ada yang belum. Kita sudah kemarin karena membantu restrukturisasi perusahaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, SF Consulting sudah melakukan riset terhadap fasilitas-fasilitas BPHTB yang bisa diperoleh. Karena kan lumayan, karena 5% dari nilai aset yang dialihkan harga pasar. Itu kan luar biasa. Ini fasilitasnya. Memang ini biasanya ya, ini khas peraturan juga, dibunyikannya enak untuk diperolehnya biasanya membutuhkan import. Ini secara garis besar, kalau tadi kan fasilitas perpajakan untuk PPh tidak dikenakan PPh atas capital gain, PPh final, itu persyaratan utamanya adalah penggunaan nilai buku. Nilai buku, di situ ada dokumen yang diperlukan, misalnya surat keterangan fiskal, pernyataan berupa alasan dan tujuan melakukan restrukturisasi, surat pernyataan yang menyatakan restrukturisasi tersebut telah memenuhi business purpose test. Nah, yang menjadi paling menarik nanti dan paling krusial sebetulnya ini kita bicara mengenai business purpose test. Karena ini paling menimbulkan dispute. Apakah restrukturisasi usaha ini memenuhi tujuan dari tadi yang pagi-pagi pertama kali saya sampaikan? Apakah memenuhi kriteria ini bukan penghindaran pajak? Itu yang paling menarik diskusinya di sana. Kemudian untuk pengurangan BPHTB, ini yang saya sampaikan ini untuk Pemda Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk Pemda DKI ya. Sekalian mungkin nanti di daerah ada kembangan-kembangannya, ada tambahan-tambahan persyaratan, ada salinan bukti pembayaran, BPHTB, salinan akta penggabungan, SPTPB, sertifikat, persetujuan penggabungan, persetujuan perubahan dari Kementerian Gabungan. Kemudian kalau untuk PPh final, ini ada salinan persetujuan nilai buku, salinan akta, salinan SPTPB, salinan sertifikat kepemilikan atas tanah atau bangunan. Ini itu hal-hal yang bisa diperoleh. Jadi memang fasilitas ini sebenarnya layak untuk diperjuangkan karena kalau kita berbicara capital gain kan mungkin kalau hari ini tarifnya 22%, BPHTB 5%, kalau PPh final kan 2,5%. Nah, tadi saya sampaikan bahwa saya sampaikan secara cepat, mohon maaf karena masalah waktu. Pertama, untuk memperoleh seluruh fasilitas, saya menggunakan bahasa yang nggak pas, tapi yang lebih enak. Fasilitas tidak dikenakan pajak. Itu yang utama harus kita peroleh adalah izin atau persetujuan untuk memperoleh pengalihan menggunakan nilai. Syarat yang pertama itu tadi memenuhi definisi penggabungan, pemekaran, pengambilan usaha. Itu definisi itu menjadi penting sekali. Karena begitu itu sudah definisi itu menjadi tidak terpenuhi secara perpajakan, makanya nggak akan dibahas lebih lanjut. Tapi biasanya ini lebih mudah. Memenuhi definisi ini akan lebih mudah. Tinggal kita masalah structure ya. Itu mudah. Nah, yang berikutnya harus memenuhi business purpose test. Bahwa business purpose test ini utamanya yang di buletan pertama
itu yang paling inti nih. Menurut kantor pajak tidak dilakukan untuk melakukan penundaan pajak. Ini tentu harus view pandang kantor pajak, bukan view pandang kita. Kalau kita selalu ngomong, oh ini kita nggak menghindari pajak, nggak menghindari pajak. Tapi ini kan masalah persepsi. Menurut kantor pajak ini kamu untuk menghindari pajak. Jadi ini diskusinya akan slow di situ. Kalau persyaratan berikutnya masih kegiatan usaha yang mengalihkan masih berlangsung, nggak ada masalah. Karena sebelum penggabungan atau paling lama 5 tahun tidak boleh dialihkan, itu juga lebih mudah lah ya. Cuman pernyataan. Gitu. Tinggal nanti kalau ada pelanggaran kan tinggal masalah konsekuensi, tapi minimal untuk memperoleh nilai buku itu mudah. Lalu harta ini juga cuma pernyataan bahwa paling singkat 2 tahun setelah tanggal efektif itu tidak boleh dipindah tangankan. Yang 5 tahun tadi bahwa jenis usahanya itu ya core-nya itu. Kalau pertanian ya tetap pertanian, nggak bisa jadi perbankan. Itu cuma pernyataan. Nah, sebenarnya Bang paling untuk memperoleh fasilitas waktu melakukan restrukturisasi itu bagaimana kita untuk bisa memperoleh persetujuan penggunaan nilai buku. Itu yang paling utama. Dan tadi persetujuan pengurangan mengenai biaya BPATB, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Itu karena itu diatur oleh berdasarkan. Nah, permohonan ini juga bisa permohonan penggunaan nilai buku ini juga paling lama 6 bulan setelah tanggal penggabungan. Ini juga nanti akan menjadi menarik. Tadi kalau BPATB kan terutang saat akta ditandatangani atau saat RUPS. Sementara nilai buku bisa 6 bulan kemudian. Nah, ini kan sesuatu yang nggak sinkron saat terhutangnya. Ini juga akan menimbulkan diskusi menarik. Apakah berarti nanti BPATB atau PPh final dibayar terlebih dahulu? Nanti kalau begitu dapat persetujuan akan dilakukan restitusi. Itu kan juga akan diskusinya akan sangat panjang. Dan kayaknya nggak akan selesai kalau dibahas di dalam sesi siang hari ini. Ini hal-hal yang saya sampaikan untuk materi siang hari ini, mengingat sudah pukul 11.38. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, telah berpartisipasi dalam acara morning briefing ini yang kurang lebih 1,5 jam ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Hari atas penjelasannya, atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Semoga materinya dapat berguna dan dapat menambahkan pengetahuan kita bersama terkait dengan restrukturisasi usaha, khususnya di bidang perpajakan. Oke, selamat siang semuanya.